Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin. Eh, saya Muhammad Syarozi dari kelompok 9, NIM 5112181 022. Saya akan mempresentasikan tentang perbandingan antara jurnal utama dengan jurnal pembanding, di mana jurnal utamanya adalah dari kelompok saya. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Saya akan menjelaskan definisi terlebih dahulu. Part dalam bahasa Indonesia artinya bagian, sedangkan support service artinya layanan dukungan. Kalau lebih simpelnya dapat diartikan layanan setelah pembelian. Selain pergerakan bahan mentah, investasi dalam proses dan barang jadi, logistik harus memperhatikan banyak kegiatan yang terlibat dalam perbaikan dan servis produk. Tanggung jawab logistik tidak berakhir ketika produk dikirim ke pelanggan. Bagian dari aktivitas pemasaran suatu perusahaan adalah untuk menyediakan pelanggan dengan layanan setelah penjualan. Ini dapat melibatkan penyediaan komponen pengganti saat produk rusak atau tidak berfungsinya. Dealer mobil misalnya harus memiliki departemen servis yang efisien yang menawarkan servis lengkap dan perbaikan otomatis. Memiliki persediaan suku cadang dan suku cadang yang memadai sangat penting untuk layanan dan aktivitas perbaikan. Dan logistik bertanggung jawab untuk memastikan bagian-bagian itu tersedia kapan dan di mana di pelanggan membutuhkannya. Pasar industri, di mana produk mungkin merupakan bagian dari peralatan manufaktur. Waktu henti dapat sangat mahal bagi pelanggan jika kegagalan produk menghasilkan perlambatan atau penghentian produksi. Perusahaan yang memasok suku cadang atau suku cadang harus dapat merespon dengan cepat dan meyakinkan. Dukungan suku cadang dan layanan yang memadai sangat penting ketika dukungan purna jual adalah bagian dari upaya pemasaran perusahaan. Akhirnya, jika perusahaan terlibat dalam program penatagunaan produk apapun, ada tanggung jawab untuk menyediakan dukungan purna jual produk, seringkali untuk jangka waktu yang lama. Ini akan membutuhkan strategi dan program yang dikoordinasikan dengan kegiatan logistik balik lainnya. Di sini sama seperti kurang lebih seperti customer service ya. Untuk tabel penelitiannya di sini ada 11 dan satu sebagai jurnal utama yaitu jurnal dari kelompok kami dan 10 sebagai pembandingnya. Di sini ada 10 ada 7 isian. Yang pertama adalah judul penulis dan tahun, yang kedua situs jurnal, yang ketiga lokus atau tempat penelitian, yang keempat fokus penelitian, yang kelima metode yang digunakan, yang keenam dan yang ketujuh persamaan dan perbedaan. Yang pertama dari jurnal utama dulu. Judulnya Evaluasi Pelayanan Bantul Emergency Service Support atau BES. BESSS. Penulisnya Anissa Hikmah Ramadhani tahun 2016. Fokus penelitiannya di Bantul Emergency fokus penelitiannya Bantul Service Support di daerah Bantul. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pembanding pertama ada dari pengaruh pelayanan customer service terhadap peningkatan citra perusahaan. Daerahnya di Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Persamaannya, mencari ada tidaknya hubungan antara pihak yang diteliti dengan konsumen. Perbedaannya, kedua penelitian ini berbeda pada saat menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk pembanding yang kedua,
Analisis kualitas pelayanan pada PT Wangsa Indra Permana Servis Mobil Audi Center Halim. Lokasinya di Jakarta Timur. Untuk metode yang digunakan itu kualitatif. Persamaannya, kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan perbedaannya, sektor penelitian utama berada pada suatu daerah pemerintahan. Jadi yang utama itu tugasnya itu di pemerintahan, sedangkan yang satunya itu bergerak di bidang swasta. Untuk pembanding yang ketiga, analisis kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan servis. Lokasinya di studi kasus Ahas Kenari Motor. Metode penelitiannya menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner. Persamaannya menganalisis kepuasan pelanggan setelah diberikan pelayanan pihak yang diteliti. Perbedaannya pada peneliti utama menggunakan metode kualitatif, sedangkan pembandingnya menggunakan metode kuantitatif. Untuk yang keempat maksudnya, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Survei ini dilakukan pada PT Astra International Tbk di daerah Malang. Metode yang digunakan, jenis penelitian ini menggunakan explanatory research. Persamaannya, penelitian utama menggunakan metode kualitatif, sedangkan pembandingnya menggunakan exploratory research. Maksudnya itu tadi perbedaannya. Untuk yang kelima, jurnal pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen King Cake. Lokasinya di Fakultas Entrepreneurial Bisnis Universitas Ciputra Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan inferensial. Untuk persamaannya, kedua penelitian ini sama-sama menilai kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang telah diberikan. Untuk perbedaannya, di samping metode penelitiannya yang berbeda antara kualitatif dan deskriptif dan inferensial, ada juga perbedaan yang lain, yaitu pada jurnal pembanding ada juga penilaian mengenai kualitas produknya. Untuk yang keenam, analisis kualitas pelayanan dengan metode service quality dan importance performance analysis. Lokasinya di PT Media Purna Engineering. Metode yang digunakan itu service quality atau ServQual dan importance performance analysis atau IPA. Persamaannya adalah kedua penelitian ini ingin menilai kualitas pelayanan yang mereka berikan kepada para konsumen dan berniatan akan meningkatkan pelayanan. Untuk perbedaannya, penelitian utama membahas tentang evaluasi pelayanan yang telah diberikan. Apakah sesuai dengan yang diharapkan? Jika berdasarkan metode service quality dan important performance analysis, untuk mengukur tingkat kepuasan dan kualitas pelayanan yang telah diberikan. Untuk yang ketujuh, pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen produk dan donat madu. Lokasi studinya pada konsumen CV donat madu Cianjuang Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah sampling. Untuk persamaannya, penelitian keduanya sama-sama mengukur kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang telah diberikan. Perbedaannya, pada penelitian pertama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan metode penelitian pembandingnya menggunakan incidental sampling. Untuk yang ke-8, pengaruh aktivitas customer service dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah Bank Riau, Kepri, Capem, Panam, Pekanbaru. Untuk metode yang digunakan dari pembandingnya yaitu metode kuantitatif. Persamaannya, dari penelitian yang utama maupun pembanding sama-sama menggunakan
sama-sama meneliti kepuasan pelanggan yang diberikan oleh para pihak yang diteliti. Untuk perbedaannya, keduanya yaitu penelitian yang utama menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian pembandingnya menggunakan metode kuantitatif. Untuk yang kesembilan, ada analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen Rumah Sakit St. Elizabeth di Semarang. Untuk metode yang digunakan yaitu explanatory. Persamaannya, penelitian sama-sama menganalisis pengaruh kualitas pelayanan yang diberikan kepada para konsumen. Untuk perbedaannya, metode penelitian yang utama menggunakan kualitatif, sedangkan pembandingnya memiliki banyak variabel-variabel penelitian yang lebih banyak. Maka dari itu, metode pembandingnya lebih baik menurut saya sih. Metode pembandingnya lebih baik dari penelitian yang utama. Untuk yang terakhir, ada pengaruh service quality dan customer trust terhadap kepuasan konsumen maskapai penerbangan Lion Air. Studi kasusnya di Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Metodenya yang digunakan ini deskriptif. Untuk persamaannya, kepuasan pelayanan menjadi persamaan antara penelitian yang utama dan pembandingnya. Untuk perbedaannya, pada penelitian yang utama hanya menilai kualitas pelayanan, sedangkan pada penelitian pembandingnya menilai dengan kepercayaan para pelanggan yang telah merasakan pelayanan yang telah diberikan. Mungkin sekian untuk presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan saya sendiri, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.